Menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kasus ini ketika Polda sudah menyatakan kasus ini naik ke tingkat penyidikan, yang artinya ada pelanggaran pidana di situ? Ya, Mas Kevin, tentunya pada saat kami melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya, itu karena kami sudah memegang banyak sekali bukti bahwa Pak Jokowi sudah merasa dilecehkan nama baiknya dan juga difitnah. Tentunya suatu fitnah itu kan adanya suatu perkataan juga yang tidak seharusnya atau tidak benar. Nah, kalau dalam khususnya ini kan dilakukan melalui media elektronik ya. Nah, dalam elemennya ini cukup banyak Mas Kevin. Jadi ini mungkin eh, agak sedikit berbeda dari tindak pidana yang konvensional, di mana di sini ada elemen-elemen yang pengunggahnya siapa, yang ada di dalam video itu siapa, yang mengatakan itu siapa. Nah ini nanti adalah tugas penyidik lah. Sekarang karena udah di tahap penyidikan, udah penyidik bukan penyidik lagi. Nanti di tahap penyidik lah yang akan menjabarkan nanti mungkin lengkapnya detailnya seperti apa. Dan kami hormati dan kami menghargai juga proses penyidikan yang sudah berjalan. Tentunya pada saat kami melapor juga kami sebenarnya sudah yakin ini akan maju karena memang menurut kami juga unsur-unsurnya sudah memenuhi. Namun kembali lagi kami tetap menghormati dan menghargai proses penyelidikan kemarin 2 bulan lebih kalau saya tidak salah, dan sekarang sudah diperiksa puluhan saksi juga dan sekarang sudah di tahap penyidikan. Nah, mengenai siapa ya mungkin nanti dari pihak Polda Metro Jaya yang lebih pas untuk menjelaskan. Kami tidak mau mendahului, tapi tentunya kami melihat bahwa unsurnya sudah memenuhi dan unsur paling utama tentunya Jokowinya sudah merasa sangat dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Gitu Mas Kevin. Oke, saya ke Prof. Ibnu. Eh, sudah naik ke tahap penyidikan, Prof, artinya ada pelanggaran pidana. Pertanyaan berikutnya adalah siapa tersangkanya? Bagaimana, Prof? Iya, sekarang terminologinya penyidikan itu apa sih? Penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangkanya. Satu. Kemudian yang kedua, siapa tersangka dalam hal ini? Karena itu delik aduan absolut, maka si pengadu, yaitu Pak Jokowi sendiri, sudah punya bayangan-bayangan siapa yang akan diadukan. Nah itu. Nah, konteks aduan di sinilah tadi katakan Pak Yakub betul bahwa bukti-buktinya apa? Kita lihat ada 310, 311. Itu adalah sebagai bukti penghinaannya. Jadi secara material penghinaannya, rasa hinanya, martabatnya. Yang kedua, perbuatannya lewat apa? Nah ini yang jadi perdebatan. Apakah penghinaan itu sebagai langsung? Apakah terkait adanya suatu bukti sekunder dari suatu perbuatan? Nah ini juga harus dilihat sumber masalahnya. Sumber masalah itu berkaitan dengan data IT yang kemudian disebarkan data IT. Siapa yang pengguna IT pertama kali itu? Nah, ini yang terjadi. Karena ke depan jangan sampai terjadi mistak, kesesatan objek. Sehingga yang terjadi kalau kita konsekuen dalam suatu pengunggahan IT, yang pertama kali yang diadukan adalah siapa yang mengunggah pertama kali. Nah, gitu. Karena yang menjadikan objek pemfitnahan itu tidak melihat bukti langsung, bukti primer, tapi ada bukti sekunder. Bukti sekunder ada bukti dari IT. Itu dari alat subjek perbuatannya. Tapi dari segi fitnahnya memang betul. Mungkin Bang Roy mengatakan, wah ini, tapi kan akibat. Nah, di sini saya kira Polda Metro harus melihat bahwa kasus fitnah ini bukan fitnah seperti kasus biasa, tapi sebagai sebab akibat. Teori kausalitas atas suatu keadaan yang disabarkan, yang kemudian menimbulkan suatu perkataan yang mungkin tidak pas oleh Pak Jokowi. Gitu. Prof. Ibnu, tapi berarti terbuka kemungkinan bahwa tersangkanya di luar dari 5 orang yang dilaporkan itu ya? Ya, saya kira tergantung bukti nanti. Tergantung bukti bagaimana Polda itu melihat. Oleh karena itu kalau memang itu terjadi, ya harusnya lebih. Karena kita harus melihat bukti primer dulu. Pengunggahan yang bersangkutan seperti apa. Itu, ini yang dalam ilmu hukum jangan sampai terjadi error. Dan itu, kesesatan tentang peristiwa suatu pidana yang menjadikan objek fitnah. Nah, ini yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu mudah-mudahan Polda juga melihat secara komprehensif dari perkara yang bersangkutan. Baik, Mas Roy, Anda sendiri merasa tidak melakukan pencemaran nama baik Pak Jokowi, melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi? Iya, kan yang saya lakukan analisis ilmiah. Dan yang saya analisis adalah ijazah. Sebuah lembar yang diunggah oleh seseorang namanya Dian Sandi atas sebuah itu yang disebut sebagai ijazah.
Ijazah itu yang kita teliti. Jadi artinya dan hasil dari itu adalah hasil dari ilmiah, hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sains yang bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Artinya, saya tidak langsung mengatakan, oh ini Joko Widodo menggunakan ijazah palsu. Kan tidak. Ya kan, bahwa ijazah inilah yang kemudian error dengan ELA. Fotonya tidak sesuai menurut software dengan comparison. Kemudian ijazah itu dibandingkan dengan 3 ijazah juga. Barang-barang, ini barang loh ya, yang saya uji itu barang. Barang-barang yang diuji dengan barang lain ternyata tidak ini. Barangnya yang diuji, bukan orangnya. Jadi sebenarnya saya setuju banget dengan apa yang tadi disampaikan Prof. Ibnu. Ya, siapa dulu yang mengunggah itu pertama kali. Kalau kemudian itu nanti orangnya kan, orang uji dulu, Mas Kevin. Orangnya ditanya dulu, dia punya yang asli atau enggak. Yang asli juga dibuktikan dulu. Tapi sekali lagi, ini adalah statement ilmiah, fake dokumen, fake diploma, kemudian match, fotograf, match, stem dan lain sebagainya. Itulah analisis ilmiah dan seharusnya itu diangkat dulu ke ruang publik, kemudian dibantah secara akademik di ruang publik, baru kemudian nanti kalau ada yang kemudian menghina orangnya, bukan menghina ijazahnya, itu yang kemudian nanti baru bisa dilakukan penuntutan 310 dan 11. Silakan saja, hak untuk orangnya menuntut. Tapi kan yang kita bincangkan ini adalah ijazah palsu 99,9%, bukan orangnya yang palsu. Itu Mas Kevin. Oke, Mas Yakub, apakah begitu Muka Hukum ketika kasus ini sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan oleh Polda, maka sebetulnya sudah jelas begitu bahwa ijazah Jokowi palsu itu tidak terbukti? Iya, menurut kami memang ini adalah suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun kan dari sisi mereka tentunya kemarin ada beberapa argumen. Yang pertama, masih ada perkara di Mabes Polri, itu yang pertama. Kedua, masih ada gugatan perdata, itu selalu digaung-gaungkan. Padahal dari awal kami sudah sampaikan perdata juga sebelumnya ada 2 kali dan gugur juga, sehingga peristiwa pidana ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa perdata ini, perkara perdata maksud saya. Nah, sekarang yang di Mabes Polri sudah jelas bahwa sudah dihentikan. Kemudian yang perdata juga yang saya dengar, walaupun bukan kami kuasa hukumnya, yang saya dengar juga sudah tidak diterima juga yang di Surakarta. Jadi kalau menggunakan argumen itu juga sebenarnya sudah tidak bisa lagi. Sehingga ya kalau dari kami tentunya dari awal sudah melihat bahwa unsurnya memenuhi, karena siapapun yang mengatasnamakan penelitian itu tidak bisa juga melakukan fitnah atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, fitnah itu kan tidak dibenarkan dalam penelitian apapun. Silakan saja melakukan penelitian, tapi kan suatu penelitian itu ada metodenya, ada pendekatannya, dan jangan sampai hal itu memenuhi unsur fitnah juga. Nah, itu saya rasa bisa dimengerti oleh semua pihak. Itu Mas Kevin. Tapi kalau apa yang katakan Mas Roy tadi bahwa sebetulnya diperdebatkan itulah ijazahnya, bukan orangnya. Tanggapan Anda bagaimana? Itu di ijazah itu ijazahnya yang harusnya melapor, bukan orangnya. Ya tentunya kan Mas Roy juga punya hak untuk membela diri, Mas, dan itu kami hormati, itu kan hak Mas Roy. Tapi kan jelas bahwa yang paling penting dari suatu tindak pidana itu kan adalah mens rea, Mas. Adalah niatnya. Mens rea ini ada sudah beberapa kali kami lakukan juga peringatan melalui press conference 2 kali juga, dan berulang-ulang kali kami bilang mohon dihentikan. Ini sudah tidak benar, itu sudah dikonfirmasi juga oleh banyak pihak, sehingga jika ini diteruskan kami mengambil langkah hukum. Tapi terus dilakukan juga, malah makin intens juga. Jadi dari sisi mens rea itu sudah sangat jelas, dan dari sisi unsur-unsur pasalnya juga sudah memenuhi. Jadi kami lihat, menurut kami peristiwa pidananya sudah clear, namun tentunya kembali kami serahkan ke Polda Metro Jaya karena kami menghormati proses hukum yang berlaku, begitu Mas. Ya, Mas Roy, ada mens rea-nya sudah jelas, Mas Roy. Ya, silakan buktikan saja mens rea-nya atau niat jahatnya, niat buruknya ada di mana. Saya selalu concern ya, dan itu saya selalu merekam semua apa yang saya katakan, semua adalah uji ilmiah tentang ijazah. Tidak kepada orangnya secara langsung. Ya, dan itu clear banget. Silakan kalau itu mau dibuktikan, nggak apa. Nanti bisa kita lihat bukti elektroniknya kayak apa. Apakah saya sendiri yang mengunggah? Itu harus loh ya. Apakah saya terbukti mengunggah? Akunnya apa? Apakah akun bisa dipastikan itu akun saya atau tidak? Kapan mengunggahnya? Jadi kalau itu yang mengunggah orang lain, ya nggak bisa itu gunakan. Ya orang lain dengan enaknya juga bisa menggunakan
kata-kata atau bahkan dipotong-potong. Yang paling penting juga, kalau ijazah ini yang sekarang tayang di Metro ini misalnya itu dipermasalahkan, ya saya permasalahkan, kan bisa dicek juga apakah foto dalam ijazah itu adalah benar-benar foto yang bersangkutan, ya. Karena terbukti secara ilmiah juga sudah dilakukan analisis, Mas Kevin, dan saya menganalisis, ada juga Dr. Ismail. Foto itu adalah bukan foto dari yang bersangkutan yang sekarang melaporkan. Dan nanti akan ada nanti penguatnya orang yang ada di foto ini. Tapi nanti akan jelas banget bahwa orang yang ada di foto ini bukan kesalahan. Dan sekali lagi, ijazah yang kita permasalahkan adalah ijazah. Ada yang menggugat penggunaan ijazah itu, ya nanti biarkan pakar hukum tata negara atau siapa yang melaporkan. Yang jelas ini still ilmiah, Mas Kevin Egan, dan ini adalah bisa dengan secara ilmiah, dan saya siap bertanggungjawabkan itu. Tapi siapkan juga bahwa orang yang keberatan yang namanya Joko Widodo hadir juga di persidangan kalau dia merasa memiliki ijazah yang asli. Jangan hanya kemudian seperti kasus Bambang Trimulyono dan juga kasus Gus Nur dipidana waktu itu tanpa ditunjukkan aslinya sama sekali. Publik bisa menilai sekarang, Mas Kevin. Oke, Prof. Hipnu, menurut Anda dalam memperdebatkan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, itu ada mens rea-nya tidak dalam mencemarkan nama baik Pak Jokowi? Ya, jadi melihatnya gini, melihat suatu penilaian atau melihat suatu gestur. Nah, oleh karena itu menurut saya harus melihat suatu gestur, sikap, karena sikap jahat itu diletakkan dari gestur, pemikiran, sengaja dengan maksud, sengaja dengan tujuan, kan gitu lah. Konsep kesengajaan kan seperti itu. Maksudnya seperti apa dengan melakukan seperti itu? Tujuannya apa? Untuk menyebarkan terus lah. Itulah yang saya kira akan digali oleh nanti oleh Baris Krim. Tapi pertanyaan gini Mas nanti, dalam hal delik fitnah ini, Polri harus mau tidak mau juga melihat nanti sejauh mana keaslian ijazah tadi. Jadi nyambung, kan gitu loh. Itu yang inginkan. Ini kan sudah penyelesaian hukum, oke, bagus. Karena hukum itu litis finire operatif. Hukum itu harus selesai, harus ujungnya. Sehingga dalam seperti ini nanti, dengan penyelesaian terhadap kasus fitnah ini, tapi penyebab fitnahnya apa? Ijazah. Lah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti ijazahnya dikeluarkan oleh Pak Jokowi, hasilnya sudah jelas, clear. Oh ternyata asli, oh ternyata tidak. Lah itulah yang diinginkan. Kalau itu ternyata asli, kemarin kalau nggak salah temannya Pak Roy, Bang Egy menyatakan ya sudah selesai. Nah mudah-mudahan kalau sudah seperti itu dicabut, selesailah penyelesaian, tidak sampai pada masuk litigasi. Itu yang diinginkan. Jadi dalam suatu penyelesaian itu baik fitnah maupun ijazah mau tidak mau dibuka sebagai bentuk kepastian yang komprehensif dalam suatu pembuktian. Prof, ketika Polda menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan, apakah artinya polisi meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebetulnya asli, sehingga kemudian ada pelanggaran pidana dalam pencemaran nama baiknya, Prof? Ya, kalau melihat seperti ini berarti asli. Asli, karena sudah gelar perkara kedua kan UGM sudah hadir, ahli-ahli juga sudah hadir, semua dihadirkan melihat. Berarti secara formal hadir, pendekatan formal. Tapi pendekatan empiris ijazahnya, lah ini, satu lembarnya belum dilihatkan. Karena dalam suatu pembuktian itu pembuktian formal dan pembuktian empiris. Lah itu yang harus komprehensif. Lah itu yang dikejar oleh Pak Roy. Lah mudah-mudahan nanti dengan kesepakatan Pak Jokowi kemarin kalau nggak salah, nantilah di persidangan, nantilah di kita sampaikan, udah clear itu nanti. Oh ternyata yang dikeluarkan gelar perkara yang kedua itu sudah formal oke, secara materi ijazah sampaikan. Ternyata asli, sudah cabut, tutup perkara. Gitu. Oke, Mas Roy, kemarin kan sudah ada gelar perkara khusus ya. Kenapa kemudian masih ingin supaya ijazah itu tetap ditunjukkan, Mas Roy? Iya, gini. Jadi sebenarnya meskipun yang mengatakan, oh tidak jadi gelar perkara khusus, tapi kan juga publik dan juga kami juga minta kalau kemarin misalnya Joko Widodo selalu yang terlapor ya, kalau yang dari PU akan melaporkan itu hadir kemarin di gelar perkara khusus sekaligus membawa ijazah aslinya, itu tuh akan bisa sangat menimbulkan satu percepatan dari kasus ini seperti harapan Prof Hipnu tadi. Tapi kemarin di gelar perkara khusus itu tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi artinya di TPDUM juga hanya mengulangi bahkan lebih sederhana penjelasan ahli itu juga kemudian presentasi apa-apa dia mengaku dia asik digital, jadi ini adalah barangnya adalah barang analog. Nah dia juga lupa bahwa saya kebetulan Mas Kevin, saya memang bukan hanya digital forensik saja,
Tapi saya adalah pemerhati telematika, telekomunikasi, media dan informatika. Saya adalah juga belajar di Institut Indonesia di bidang fotografi, bidang videografi, dan bidang kompugrafi. Jadi memang kami memiliki hak untuk melakukan itu, dan detail dan analog pun juga bisa analisis. Jadi artinya kemarin memang sayang banget ketika gelar perkara khusus itu tidak dibantah apa, dan UGM tadi yang disebutkan. Sayang Prof. Ibnu, UGM kemarin itu tidak hadir pada sesi pertama, dia menyusul di sesi kedua. Jadi dia kemudian hanya hadir ketika Kompolnas melakukan pendapat. Jadi saya agak kurang fair juga gitu loh. UGM harusnya juga di sesi pertama, dia juga presentasi, dia juga luruskan. Tapi sekali lagi Mas Kevin, ini kan juga bisa kita lihat lah pendapat masyarakat atau kemudian respon dari masyarakat soal kasus. Saya sekali lagi siap ya untuk mengikuti semua proses yang ada, tapi juga yang paling penting ini adalah kejujuran. Ya, sekali lagi kejujuran diutamakan dan faktanya. Jadi dan kita siap untuk bersaksi bahkan juga di depan agama kami di kebenaran, bahkan nanti ketika di persidangan, karena ini hanya proses hablum minanas saja, proses antar manusia saja. Yang penting hablum minallahnya. Kita akan tantang nanti. Benar-benar orang yang punya ijazah ini, benar nggak dia mengakui kalau ini sebenarnya sesuai yang sebenarnya atau tidak? Karena ijazahnya kan tidak bisa kita tanya. Ijazah kan barang mati. Kalau ijazah bisa tanya, kita tanya ijazahnya. Kamu ijazah, kamu tuh palsu. Itu Mas Kevin. Oke, baik. Mas Yakub, kemarin sudah dengar perkara khusus, ada Kompolnas di situ, ada Ombudsman, tapi Mas Roy Suryo CS masih belum puas. Tanggapan Anda, Mas Yakub? Ya, begitulah Mas Kevin ya. Ya kemarin gelar perkara khususnya sudah sangat luar biasa ya menurut kami dihadiri oleh, bukan hanya itu doang Mas Kevin, ada Komisi 3 DPR juga perwakilan dari pihak eksternal juga, dari Polri-nya pun ada dari Irwasum, dari Divkum, dan banyak sekali unsur-unsur yang mungkin artinya bahwa ya ini mengkonfirmasi setelah ada yang gelar perkara khusus kan, dari pihak Kompolnas kemarin saya dengar juga dari beberapa media sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun kesalahan dalam melaksanakan penyelidikan, dan penyelidikannya sudah dilakukan secara akuntabel juga dan secara benar, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi menurut kami mengenai ijazah ini. Dan kembali lagi yang tadi Prof. Ibnu sampaikan juga mengenai setiap kasus itu memang harus ada akhirnya, itu asas hukum. Nah itulah kepastian hukum, itulah yang kami cari juga dari perkara ini. Jangan sampai kasus yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan digaung-gaungkan terus, tapi kepentingan hukum klien kami Pak Jokowi juga tidak dipikirkan. Hanya yang dipikirkan adalah kan pelapor selama ini yang di Barreskrim selalu bilang ya harus diusut. Sampai Pak Jokowi pun berkali sempat hadir langsung juga, dan ijazahnya pun dihadirkan juga. Dan hal ini walaupun menurut kami laporannya atau aduannya juga tidak berdasar, namun karena Pak Jokowi juga taat hukum, beliau kooperatif. Nah, inilah akhir yang kami masih tunggu juga. Mudah-mudahan dengan adanya laporan di Polda ini bisa mengakhiri permasalahan yang ada selama ini dan semakin jelas, dan juga pembelajaran bagi masyarakat bahwa kita tidak bisa memaksa-maksa orang untuk melakukan atau menuduh orang-orang tanpa suatu dasar yang valid, apalagi memaksa orang untuk melakukan sesuatu hal yang bukan merupakan kewajibannya. Dan ini kembali lagi, ini pembelajaran hukum bukan hanya untuk Pak Jokowi tapi untuk masyarakat luas, Mas. Ya, Mas Joko, tapi menurut Anda kenapa ketika ijazah itu ditunjukkan pun tidak akan menyudahi perdebatan ini, Mas Joko? Ya, karena kami sering bertanyakan itu juga, Mas Kevin, sebelumnya. Mungkin ada Mas Roy juga, kami sering tanya, ini kalau kami tunjukkan apakah selesai? Ya, tapi kan selalu dikatakan, ya kalau ditunjukkan kami teliti dulu. Kalau memang menurut kami asli, baru selesai. Loh. Jadi kan harus diteliti lagi versi mereka gitu. Sedangkan semuanya sebenarnya UGM sudah memberikan statement, dan dari kaedah hukum dan MK pun sudah memberikan kaedah bahwa kalau ada ketidakjelasan mengenai suatu ijazah ditanyakan kepada penerbitnya. Contohnya kalau dalam sengketa pilkada dan lain-lainnya gitu. Nah, di KPU juga sudah verifikasi semua. Kemudian Barreskrim juga kemarin sudah periksa. Kemudian sampai ada gelar perkara khusus sudah juga dinyatakan tidak ada pelanggaran, semua penyelidikan sudah benar. Tapi masih ada ketidakpercayaan juga mungkin. Nah, inilah yang mungkin kami juga
jadi mempertanyakan juga kan bagaimana menyudahinya. Nah, oleh karena itu kami minta Polda Metro Jaya ini mungkin inilah menjadi jawaban kepastian hukum bagi klien kami dan bagi masyarakat semua, Mas. Begitu. Oke, baik, terakhir Prof. Jadi supaya kemudian cepat selesai, supaya tidak ada perdebatan lagi, solusinya bagaimana, Prof? Ya, solusinya karena sekarang itu kita kan delik aduan absolut ya. Delik aduan absolut itu semua tergantung pada pengadu. Apakah 310, 311 kaitannya dengan IT. Semua ada pada Jokowi. Oleh karena itu, sebagai bentuk kebenaran formal gelar perkara kedua itu sudah clear, sudah bagus semuanya lah. Sekarang kebenaran material tentang bukti fisiknya besok disampaikan dalam penyidikan atau persidangan. Ini loh Mas Roy sudah clear kan gitu. Nah, dengan seperti ini mau gimana? Mau diteruskan atau tidak? Mungkin Mas Roy ya sudah selesai. Udah cabut, clear. Jadi tidak usah masuk sampai suatu peradilan. Tutup flash pada penyidikan. Itu luar biasa. Karena sekarang itu dalam rangka penyelesaian perkara itu lebih cepat, lebih baik, apalagi terhadap delik-delik aduan yang semua tergantung pada Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah sampai menahan untuk melihatkan kepada para pelapor. Nah, disitulah pada saat pengadilan, pada saat penyidikan disampaikan, ini loh Mas Roy, ini loh clear, asli, apa mau diperiksa lagi? Masih kurang percaya lagi? Ya udahlah, damai. Selesai itu. Itu yang diinginkan. Jadi konsep mediasi dalam kasus delik-delik aduan itu sangat menentukan sekali Polda untuk mengambil sikap seperti ini. Oke, baik, nanti kita akan lihat kalau misalnya memang betul-betul akan ditunjukkan benar-benar akan clear atau enggak nih. Kita akan lihat nanti ya. Baik Prof Hipnu, Mas Roy, Mas Yakub, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.